Man adza jarahu, barang siapa yang menyakiti tetangganya. Faqad adzani, niscaya sungguh ia telah menyakitiku. Wa man adzani faqad adzallah, barang siapa yang telah menyakitiku, dia maka niscaya sungguh telah menyakiti Allah. Nanti dalam hadis ini, siapa-siapa yang benci dengan tetangga, apalagi bahasa Indonesianya mengkhianati, menyakiti, nggak sanggup lihat tetangga enak, senang, sehat, apalagi kok kaya mendadak. Sallallahu alaihi wasallam. Man adza jarahu, barang siapa yang menyakiti tetangganya. Faqad adzani, niscaya sungguh ia telah menyakitiku. Wa man adzani faqad adzallah, barang siapa yang telah menyakitiku, dia maka niscaya sungguh telah menyakiti Allah. Nanti dalam hadis ini, siapa-siapa yang benci dengan tetangga, apalagi bahasa Indonesianya mengkhianati, menyakiti, nggak sanggup lihat tetangga enak, senang, sehat, apalagi kok kaya mendadak. Waktu pergi ke gunung, celok tanah itu di sana, ternyata mampu dia bawa pulang sampai 1 fajrun. Kita tetangganya nggak mampu seperti itu atau belum ada rezeki. Man ada menyakiti tetangganya, nggak sanggup kita nengok. Itu kata Nabi, sungguh telah menyakitiku. Barang siapa yang menyakitiku, maka sesungguhnya dia telah menyakiti Allah. Benci sama, marah sama, menyakiti sama. Makanya Nabi dalam banyak hadis berpesan, berbaiklah dengan tetangga, karena sesungguhnya tetanggalah saudara yang lebih harus diutamakan dalam kemuliaan. Secara zahiriah pun, yang melihat kita, yang memperhatikan dan menolong siapa? Tetangga. Ada saudara kita jauh, mana ada saudara dulu yang datang? Si tetangga yang memperhatikan kita. Makanya bagaimanapun tetangga itu harus diutamakan. Dalam arti bukan hanya semua pengorbanan, tapi berbaiklah hati, berbaiklah budi dengan sesama tetangga kita. Nggak ada istilah tutup pintu rumah samping, tutup tegembok lagi. Itu kayak macam rumah-rumah couple tuh. Orang ada di rumah, tapi kita pergi kayak macam tak ada orang. Padahal apa salah? Kita pergi pada satu rumah dapat 2-3 rumah satu. Apalagi pergi arisan. Itu kan sering kalau Umi pergi, ada rumah couple 3, 4, 5. Paling yang ada 2 rumah samping-samping, yang lain tertutup, bisa tergembok. Anak-anaknya main dalam rumah. Oh, kalau memang ya bagus supaya jangan anak pergi ke jalan. Ini sih bukan. Pintu samping, apa salah? Kita di tetangga ini
Kita di situ buat arisan. Pintu samping itu kayak macam nggak ada nih. Ini orang kita bisa menilai. Kalau dengan tetangganya tidak pas, dan kita berpikir bahwa dengan kita pas kali. Kalau lagi bagus-bagus ya, makanya tetanggalah itu nomor satu. Nah, itu hijrah. Waman haraba jarahu faqad harabani. Dan barang siapa yang memerangi tetangganya. Nah, ini ciprah musuh. Memusuhi. Kalau tadi menyakiti, mungkin masih tingkat. Waktu jalan cincung mulut kita. Maka kalau haraba, nyonya perang. Enggak ada yang mengenang. Anak yang mengenang. Faqad harabani, kata Nabi. Ini hadis. Sungguh dia telah memerangiku. Wa man harabani faqad haraballah azza wa jalla. Rawahu Abu Syekh. Barang siapa yang telah memerangiku, maka niscaya dia sungguh telah memerangi Allah Subhanahu wa taala. Apa nilai kita ibadah, salat siang malam? Jalan, waktu dia mau jalan, kita di depan jalan, dia di belakang. Kita taruh entah apa di situ paku biar becor ban motornya, mobilnya kan. Itu ada yang kueng seperti itu. Taruh duri di jalan. Macam-macam. Maka kalau hari ini nggak ada lagi benda yang kayak itu. Kalau boleh langsung dendam. Pemain perang pakai bacok-bacok. Na'udzubillah. Ada OTK. Orang tak dikenal pihak-pihak. Kenapa dia baik-baik tiba-tiba sudah ada di hutan mana? Baru-baru ini ada kejadian yang di Alubili itu. Alubili sering kali. Kalau kita pikir apa memang hutan betul, padahal kan enggak. Asal ketemu orang udah mati, udah nampak ada bacok-bacok, kena bacok di leher di mana. Itu baru aja kalau nggak salah Umi dengar minggu yang lalu. Ada beberapa bulan yang lalu ada juga yang seperti itu. Hilang orang seketika. Itu boleh jadi teman dekat. Diajak minum ke warung kopi, habis itu diajak kemana. Rupanya sudah ada yang menunggu di sana. Tanpa ada kita tahu, mati salah satu, yang satu pula. Rupanya memang udah punya niat untuk dibunuh, ya kan? Itu sedikit sadis tuh. Padahal itu adalah temannya sendiri. Coba baca lah, kita nggak ada koran, tapi ada juga sekarang media kita kan. PBB balik, coba lihat cerita orang dipukul. Sedih. Ini hadis Nabi. Wa minha ma jaa'a an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Setengah daripadanya hadis lagi, yaitu yang datang daripada Abdullah bin Umar. Semoga Allah meridhai daripada keduanya. Qala, apa kata beliau? Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwah. Telah keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwah, dalam sebuah peperangan ghazwah. Faqala, maka beliau berkata, Nabi berkata, la yashabuna man adza jarahu. Tak perlu bersahabat dengan kami orang-orang yang menyakiti tetangganya. Faqala, maka berkata ia. Siapa yang berkata ini?
Nabi lagi. Rajulun minal qaumi. Seorang laki-laki dari satu kaum. Ana bultu fi haiti jari. Saya pernah kencing di tembok tetanggaku. Oh, jawab orang yang datang itu ada di bersama Nabi. Artinya hadis ini diriwayat oleh Abdullah bin Umar. Apa dalam bahasa katanya Abdullah bin Umar? Nabi telah keluar dari sebuah peperangan Ghazwah, duduk bersama di situ. Lantas Nabi bersabda, jangan bersahabat dengan kami, orang-orang yang menyakiti tetangganya. Lalu Abdullah bin Umar ini berkata, atau seseorang, ya, kalau kita lihat di sini seseorang saja karena umum, nggak ada kembali. Rajulun minal qaumi, atau boleh juga kata Abdullah bin Umar. Rajulun minal qaumi, ada seorang laki-laki dari dalam kaum itu, dalam kelompok itu. Ana bultu fi haidil jari. Saya ya Rasulullah ada pernah kencing di tembok rumah tetangga saya. Faqala, maka berkata Nabi, berarti seseorang dari sahabat yang ada di dalamnya itu. La tashabana al-yawm, rawahu Tabrani. Jangan engkau berteman dengan kami di sini. Kalau demikian, berarti pertanda harus minta maaf dulu dengan tetangga, harus baikkan dulu. Padahal hanya kencing di tembok rumah, boleh jadi belakang, ya kan? Tapi juga Nabi berpesan demikian, jangan bersahabat dengan kami kalau demikian. Itu pertanda jangankan kita menyakiti, apalagi memerangi. Hanya ukuran kencing di tembok rumah. Coba bayangkan kalau rumah dulu, rasanya satu rumah 500 meter jauh minimal dengan rumah satu bayi. Kan besar-besar dulu masih kebun-kebun, ya kan? Kalau hari ini kita bilang lah dari dekat-dekat karena kita sudah banyak warga negara hari ini kan padat. Boleh jadi juga kalau di daerah toko, pasar, kedai itu dekat juga. Cuman hanya kencing di tembok belakang. Tapi Nabi berkata, la tashabana, jangan kau bersahabat. Al-yawm, hari ini, jangan. Kenapa disebut al-yawm? Ketentuannya minta maaf dulu, baikkan dulu. Oh, kalau demikian hari ini jangan bersahabat dengan kita, dengan kamu. Makanya siapa-siapa yang marah-marah sama kawan, sama teman, terus bersalaman. Karena ada banyak hadis nanti lagi 3 hari kita ada dendam. Oh, kami nggak ada dendam, tapi nggak enak hati untuk berbicara. Sama juga. Ada orang ngomong, saya nggak ada marah sama beliau.
cuman belum lagi ini untuk ngomong. Itu tandanya masih bunyi dendam. Kalau sudah kata saya nggak marah, tapi saya nggak mau ngomong dulu, berarti masih ada bunyi dendam. Jadi kalau kita nggak ada bunyi dendam lagi, apapun tetap, oh saya ngomong sama beliau baru kemarin bercerita, itu baru namanya nggak marah. Itu kemarin ngomong tuh dia ada minta maaf tuh, minta maaf alah nanti aja. Nah itu udah jelas marah. Dia bilang saya nggak marah, nggak ada apa-apa, cuma nggak ada saya ngomong dulu, saya udah lewat di depan kita, tetangga. Ada orang bilang tetangga nggak ada pernah lihat, nggak mungkin, nggak masuk akal. Kita tanya, ibu ada kumpulan di rumah, nggak tahu nih. Kok bisa nggak tahu, kan tetangga ibu. Iya, tapi nggak pernah ketemu sama beliau. Saya pulang, saya pun nggak pernah duduk depan. Saya pulang masuk ke dalam, ya udah tutup pintu. Anak kan masih kecil, nggak bisa buka. Itu nggak logis gak kalau kayak itu. Persoalannya ketika krek pintu di sebelah, terdengar nggak dengan kita? Dengar. Jadi berbicara itu kadangkala yang diterima akal, yang masuk, yang logis akal kita. Kalau dibilang nggak tahu pun, saya begitu keluar jalan terus, nggak ada nampak, saya lihat pun kadang nggak ada perlu dipeduli. Tapi kalau kita yang namanya solidaritas tinggi, rasa perhatian, kita peka dengan lingkungan, siapa yang nggak kita lihat? Bahkan kita toleh lagi mata, ada mabi ini dalam. Jangan-jangan kemana sudah? Kenapa nggak ada kasih tahu ke saya? Ini siapa ya yang ketok-ketok pintu? Kalau ada yang ketok pintu, kita perhatikan. Itu kita sampaikan, ada apa-apa ibu? Mau jumpa dengan Mak Bit ini. Oh iya, tapi dalam waktu ini Mak Bit nggak nampak. Mungkin ada yang pergi kemana. Tapi dia ada telepon, dia ada di rumah. Boleh jadi di dalam rumah. Kita coba bantu ketok pintu. Itu baru bagus. Oh ada sedikit misalnya gara-gara ayam bertelur, ayam macam-macam lah, berkotek ayam aja lalu sebagian itu marah orang, ribut, kita nggak bisa tidur. Nah, padahal karena ayam berkotek, ya kan? Ada yang nggak kayak itu. Kalau mau cari celah marah tuh, apalagi pikiran itu sempit. Gak ada organisasi, gak pernah bersama dengan teman, gak ada keluar rumah. Oh, itu pikirannya kecil kali, sempit kali, sensitif kali. Nah, ini jangan. Kita yang sudah belajar berorganisasi ke pondok pesantren, itu ndak ada lagi istilah negatif, positif saja. Kenapa? Ada Umi pergi ke Labuan Haji kemarin, jumpalah dengan tungku-tungku ramai. Rupanya ada tungku 2 orang. Kalau Kak ni tahu Tungku Musliadi, kenal kan ni, yang kuliah di S2. Beliau bilang kebetulan beliau orang Kurku, Aceh Utara, Lesnoin. Waktu itu ayahnya entah terlibat gam, musim konflik. Jadi nggak tahu kemana lari. Kebetulan orang tuanya orang ada, orang kaya. Terus Tengku Mus ini tinggi besar orangnya, hitam lagi. Dalam hal ini kan dicari-cari sama TNI. Karena tahu pula ayahnya gam. Karena di sana ada satu masa ketika mereka beroperasi,
Dicari dulu anak-anak muda atau orang laki yang kira-kira kuat, apalagi orang tinggi besar kayak macam catam-catam, diketok lutut dulu, ada semacam palu di bawah, pokoknya harus pecah lutut supaya tidak ada kekuatannya lagi. Apakah disintop pakai kakinya, pokoknya dihancurkan anak-anak laki semua, anak-anak muda. Sabri tahu sikit, tapi nggak tahu kali kan. Apa sampai Sabri? Dah sampai kue ni? Belum. Cepat Umi mau bawa ke Jakarta. Aki udah di Jakarta. Jadi dalam hal itu bilang sama ayahnya, kamu coba menjauhkan diri dari sini. Ayah kasih modal. Kalau tidak, ini ayah sudah terlibat. Kamu ini dicari juga. Jadi ada 2-3 dengan adik abangnya. Larilah. Makanya Tunku Mus ini ada sampai ke Malaysia sebentar, ada pokoknya adalah untuk melarikan diri. Kemudian pada suatu hari dia pulang dari Malaysia, ketemulah di Banda Aceh di warung kopi dengan seorang Tunku. Didengarlah nasihat Tunku itu. Rasanya saat itu terdekatlah hatinya tuh. Dari mana Tunku ditanya? Dari Labuan Haji. Boleh saya ikut? Dia bilang. Boleh. Tapi saya tinggal di pesantren. Oh boleh. Saya ingin juga belajar di sana. Apalagi dia udah dengar baca sejarah-sejarah, didengar sama Tunku awal bahwa Labuan Haji itu memang ada sebuah khazanah ilmu dari Abuya, banyak orang yang sukses gitu. Ikutlah dia dengan Tunku ini betul ke Labuan Haji. Dia belajarlah di situ. Lalu sampai dia dapat istrinya di Labuan Haji. Itulah dibilang tapi sekarang dia sudah punya anak 3 di Lombok, 2 atau 3. Udah hidup lah di Lombok. Karena dia orang modalnya ada, jualan di toko di Lombok. Sampai udah ada kelapa sawit sekarang, udah punya, udah semua. Mengajilah di Labuan Haji sekarang. Jumpa semua. 5 tahun yang lalu dia sakit lambung. Berobat ke Penang, ke Singapura, entah kemana-mana. Habis uang nggak tahu lagi berapa, puluhan juta pokoknya. Kalau enggak hampir ratus. Di mana ada terdengar obat jalan dia obat lambung. Akhirnya entah siapa ketemu sekali di masjid. Orang tua juga menasihatin beliau untuk jangan pikir kali yang namanya sakit lambung itu sungguhnya sakit. Lambung nggak ada sakit, memang sakit dicari. Sama kayak macam orang sakit hamil, itu kan sakit enak, sakit dicari. Alah, nggak tahu bagaimana kondisi. Memang sudah kodrati perempuan, sudah fitrah. Jadi persoalannya sakit memang begitu naluri orang hamil. Nyawa di dalam nyawa sulit untuk kita buat bagaimana. Memang begitulah keberadaan. Sakit memang. Ada orang yang cungguk nggak bisa, ya kan? Nggak sanggup makan. Ada yang berdarah-darah keluar muntahnya. Memang sakit. Tapi namanya sakit enak. Kata Tunku Mus waktu itu, kalau sakit melahirkan, sakit hamil itu kan sakit punya hasil. Kalau lambung ini apa hasilnya? Oh besar, kata nenek kakek ini. Sakit ini karena kita sakit cari, relax aja. Tunku kan ada rezeki banyak uang. Jalan-jalan saja, slow ya, nggak perlu dipikirkan sakit itu. Dijalani aja. Kalau memang kita mau mana santai,
Habis itu pulanglah dia ke rumah. Dia bilang mau orang rumah istrinya, ini anak kita kan ada nenek, ada ani yang jaga, ada orang yang jaga, mau orang ada. Kita pergi jalan-jalan aja melancong-lancong. Pergilah beliau ke entah ke Malaysia, pergi beliau ke Turki, pokoknya pergi kemana-mana mau melancong, jalan-jalan terus, slow-slow. Entah dalam waktu 6 bulan dia untuk apa kumpul uang banyak, badan sakit, dia bilang slow jalan, stamp. Pokoknya kata beliau entah 6 bulan pergi jalan, relax, semua enjoy jalan. Sembuh ternyata lambungnya. Sampai hari ini alhamdulillah sehat walafiat. Rupanya baru terindikasi faedah atau hikmah di balik itu. Gak perlu kita bersusah dan bergelut terus dengan kerja tanpa kita ada enjoy. Kenapa pikir? Nggak usah dipikir kali dalam hidup ini banyak masalah. Memang gak pernah lepas dari masalah. Ayo kita pergi relax. Dia pergi ke Medan, dia jalan kemana, dia apa. Yang penting ada manfaat. Dia relax pergi ke tempat abu di pesantren di Medan tu. Entah Miftahul Jannah, apa namanya, ada Jannah, Raudatul Jannah. Yang jelas 6 bulan dia pergi santai-santai, nggak dia pikirkan lagi, uang nggak perlu ditumpuk banyak kali. Yang penting relax, enjoy katanya. Jalan dia kemana mau, ini mau ke Banda Aceh, yuk pergi dia jalan, minat dia ke Banda Aceh, relax ya, relax. Alhamdulillah sembuh total. Sampai hari ini sudah 3 tahun, alhamdulillah nggak ada obat. Sembuh sendiri tanpa obat. Itulah obatnya. Padahal udah berpuluh-puluh juta jalan. Sekali jalan ke Singapura berobat berapa? Singapura dolar. Ke Penang, ke Singapura, entah kemana lagi, sampai ke Jakarta, berobat. Nah itu. InsyaAllah bulan 6 ini beliau pergi ke Brunei untuk publish jurnal yang dibuat untuk S2 ini. Kemarin jumpa sama Umi, dah daftar beliau berdua. Tunggu Musriyadi dan Ridwan Haji, ada yang gemuk satu, itulah yang sakit mah. Ada yang kurus satu. Itu dah 4 buku dibuat. Buku ada sama Ambil dan kasih 4 buah buku. Sudah dia menulis. Ada orang yang kreatif memang, ya kan? Ternyata begitu. Umi pun ada beberapa dokter Umi temui ketika persoalan dengan lambung, dengan sakit mah, itu memang ada obat. Sampai hari ini di mana dokter belum ada lagi yang menyatakan ada obatnya. Maka kalau kita pergi ke lambung ke ini dikasih obat itu pengebar saja. 2-3 hari nggak ada kita minum obat itu rasa lagi. Persoalannya secara tak ini alamiah aja. Cok salah yang kelas PIP tadi. Ada rumbia dulu salah Aceh. Makan terus. Ada pisang wak yang masih mekar-mekar yang tidak dikarbit. InsyaAllah sembuh sendiri. Umi dulu waktu mengaji di pesantren pernah juga sakit mah. Karena Umi suka makan buah-buah. Buah kupula yang kecil-kecil merah tuh, yang banyak-banyak yang ada di jalan, yang bau wangi, harum bunganya tuh. Kalau orang zaman dulu taruh dalam minyak busuk tuh ada bunganya. Segini-gini Umi kumpul di Banda Aceh tuh berderet di jalan Lampinang itu batangnya. Rendah-rendah kali, buahnya banyak kali. Umi petik, nggak ada malu-malu, Umi petik, taruh di kantong, bawa pulang. Umi isap satu-satu, dia manis kelat, enak buahnya. Itulah sembuh. Yang penting biasakan dengan buah-buah yang ada serat. Kalau kita makan salak, jangan dihabiskan. Kan ada serat, ada kulit-kulit salak. Itu sebenarnya bagus. Kita makan jeruk juga, kita bersihkan dulu ada serat-seratnya. Padahal serat itu bagus. Itulah sebagai penempel untuk obat mah atau lambung. Cuman mah satu aja, relax. Jangan berpikir apalagi yang tidak pada tempat. Nah, wa minha maja'a.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Setengah daripadanya hadis lagi, ada hadis yang diriwayat oleh Abi Hurairah. Qala, apa kata Rasul? Bukan Rasul. Abi Hurairah itu berkata, qala rajulun, berkatalah seorang laki-laki, ya Rasulullah, inna fulanata tuzkaru min kasrati sholatiha wa sadaqatiha wa siyamiha ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Qala hiya finnar. Berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah, sesungguhnya si fulana, seseorang si fulan, dia menyebut-nyebut atau berzikir banyak, menyebut dari kebanyakan salatnya, sedekahnya, puasanya, tanpa dia menyakiti jirannya dengan lisannya. Lalu berkata Rasulullah, hiya finnar, dia itu sesungguhnya dalam neraka. Qala, berkata laki-laki ini, ya Rasulullah, inna fulanata tuzkaru min qillati sholatiha wa siyamiha ghaira annaha tatasaddaqu bil anwari minal akiti wala tu'di jiranaha. Qala hiya fil jannah. Rawahul Imam Ahmad wa ghairuhu. Lalu berkata dia laki-laki, ya Rasulullah, inna fulanata, sesungguhnya ada seseorang, yuzkaru min qillati sholatiha, dia menyebutkan sedikit daripada salatnya, wa siyamiha, dan puasanya, ghaira annaha tatasaddaqa, tanpa bahwa dia bersedekah sedikit pun, bil aswari minal akiti, dari keju. Maksudnya sekuping roti pun. Nah, tidak ada bersedekah walaupun hanya sekeping daripada roti, sepotong daripada keju. Gitu. Wala tu'dhi jiranaha, dan tidak pernah menyakiti pun tetangganya. Qala, berkata Nabi, hiya fil jannah, bermula dianya itu isi surga. Rawahul Imam Ahmad. Apa yang terbayang oleh kita? Sebuah hadis yang diriwayat oleh Abi Hurairah. Abi Hurairah berkata bahwa pernah seorang laki-laki itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ada seseorang, dia itu selalu menyebut tentang kondisi salatnya, selalu dia salat, puasanya selalu dia puasa, banyak-banyak ibadahnya, bahkan sedekahnya selalu disebut-sebut. Sementara dia tidak menyakiti tetangga. Lalu bagaimana ya Rasulullah kondisi seseorang yang seperti itu? Rasulullah menjawab, sesungguhnya orang yang demikian itu juga masuk ke neraka. Pada saat itu pula seorang laki-laki bertanya lagi kepada Rasulullah, jadi ya Rasulullah, ada seseorang yang lain, dia hanya ibadah, tapi ketika dalam pernyataan dia nggak ada pun diingat-ingat dengan sembahyang, sholat, puasa, bahkan dia nggak pernah pun sedekah.
Jangankan banyak, dari sepotong roti pun tidak ada pun dia sumbang. Namun dia tidak menyakiti tetangga. Itu ya bagaimana ya Rasulullah. Itulah sesungguhnya dia jadi ahli surga. Begitulah diriwayat oleh Imam Ahmad dan lainnya. Berarti yang terbayang oleh kita, kebanyakan daripada ibadah kita jangan kita sebut-sebut. Bahkan kalau ada yang bertanya tentang kondisi kita masih merasa bahwa hanya secuil ibadah yang kita lakukan. Dalam hati bayangan dibandingkan dengan rahmat dan nikmat Allah yang sudah kita rasakan. Berarti kalau kita bandingkan dengan nikmat, belum ada apa-apa pun ibadah. Ukuran kita ibadah sembahyang 5 kali sehari, itu pun kalau ada. Kalau nggak ada pun nggak ada usaha. Apalagi nggak ada pun berjamaah. Lupa, lalai. Begitu udah jam sekian, aduh belum sembahyang lagi. Iyalah nanti kita satukan dengan bulan. Salat selalu jamaah. Sekali ambil wudhu. Enggak apa-apa, sebentar lagi mau asar. Nanti kita salat dulu, habis itu salat asar. Mudah sekali. Coba kalau demikian, itu pun banyak dosa kita. Jadi ini bandingannya orang yang banyak ibadah tapi selalu bercerita, dibandingkan dengan orang yang sedikit ibadah tapi dalam penyampaian sedikit. Kalaupun banyak, ada kesadaran kita. Jangan saya siang malam hari begini. Enggak perlu. Kalaupun ibadah kita ada, dibandingkan dengan nikmat yang kita nikmati ini, enggak sanggup. Wala tusuha, enggak sanggup kita perhitungkan. Tidak ada bandingan. Coba bayangkan dukun hikmah, nikmat udara yang kita hirup saja. Tersumbat sikit, enggak tahu ke mana. Nikmat kuntut aja yang kita jijik dengannya. Tapi coba kalau kita tertahan kuntut, sakit perut, enggak sanggup. Ada orang yang kuntutnya enggak bisa keluar ke Penang untuk operasi. Ada itu. Apalagi kalau biar nggak bisa, susah. Jadi itu juga nikmat, tapi jangan sembarangan dinikmati. Ada orang perut terus sehingga sakit orang-orang yang kita akan menyakiti. Man azza, so ingat, man azza jarahu. Ini termasuk teman samping. Samping kan tetangga orang kan. Fakat adani, waman adani fakat adamu. Siapa yang menyakiti teman, sungguh menyakitiku, kata Nabi. Tetangga samping, kita belum backup, sakit kuntut. Bayangin aja, sudah 2 hari nggak ada backup. Apa cerita kalau keluar kuntut tuh? Tapi kalau tiap hari ada pembuangan, kalaupun berkuntut, kita nggak punya etika, nggak punya moral, tapi nggak bau-bau kali. Ini kalau udah 2 hari nggak ada, udah terendam di dalamnya tuh. Makanya jauh dulu. Nur Elmi ya. Nurul Elmi. Permisi sebentar. Rupanya kemana? Terlihat ada berdiri situ. Rupanya pun itu. Memang begitulah, harus ada adab. Kalau kita kuntut ke samping, itu menyakiti. Allah tidak senang, Rasulullah tidak senang. Fahim tuh? Ingat. Insyaallah wal anwaru bitanil. Ini penjelasan dari kata-kata anwar tadi. Nanti lagi kita sambung Ini panjang. Berarti hadis ini kapan habisnya?
Cepat-cepatlah datang sini. Kenapa orang ini nggak ada salat subuh lagi apa? Di mana salat? Balik mana? Yang betul. Bagi yang betul-betul. Kalau memang salat di balik, nggak usah lagi di sini. Ini maghrib pemilihan, salat maghrib, insya Allah hilang semua. Berarti malaikat maghrib tok satu kali. Lain jin pupuk semuanya. Cobalah kalau nggak ada kita punya